Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulanimar dengan NIM 220355152. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuliah saya, yang mana materi yang akan saya bahas yaitu terkait dengan ikatan kimia. Dari materi tersebut saya akan membahas tentang pengertian dari ikatan kimia, jenis-jenis dari ikatan kimia, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, dan sifat-sifat dari ikatan tersebut. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara atom-atom. Gaya tarik-menarik ini menyebabkan atom-atom bersatu dan membentuk senyawa kimia. Atom-atom tersebut cenderung membentuk ikatan kimia untuk mencapai kestabilan, seperti kestabilan gas mulia. Ada beberapa jenis ikatan. Yang pertama adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Ikatan ion terjadi antara atom logam golongan 1A kecuali hidrogen dan golongan 2A dengan unsur logam golongan 6A dan golongan 7A. Atom yang energi ionisasinya rendah akan mudah membentuk ion positif karena melepaskan elektron. Kemudian elektron tersebut ditangkap oleh atom yang memiliki afinitas elektron yang besar, yang akan membentuk ion negatif karena ia mudah menerima elektron, sehingga akan terjadi gaya tarik-menarik dan terbentuklah senyawa yang bersifat netral. Maksud dari ikatan ion tersebut yaitu ikatan ion bisa terjadi ketika adanya transfer elektron dari satu atom ke atom lain, sehingga atom yang melepaskan elektron menjadi ion positif atau kation, dan atom yang menerima elektron menjadi ion negatif itu anion. Ion positif dan ion negatif saling tarik-menarik karena perbedaan muatan, dan gaya tarik-menarik ini yang membentuk ikatan ion. Contoh ikatan ion yang pada umumnya yaitu ikatan antara natrium dan klor yang membentuk dalam garam dapur yaitu NaCl. Sifat dari senyawa ion yaitu yang pertama adalah kristal keras dan rapuh. Maksudnya yaitu struktur kristal yang kaku dan kuat menyebabkan senyawa ion keras, namun juga mudah pecah dan rapuh saat terkena tekanan. Yang kedua yaitu mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi. Maksudnya yaitu gaya tarik-menarik elektrostatik yang kuat antara ion positif dan negatif membutuhkan energi yang besar untuk memutuskan ikatan, sehingga titik didih dan titik leleh senyawa ion tinggi. Yang ketiga yaitu mudah larut dalam air. Senyawa ion umumnya larut dalam air karena ion-ion dalam senyawa ion dapat terpisah dan ditarik oleh molekul air. Yang terakhir yaitu dapat mengantarkan listrik. Larutan senyawa ion dari senyawa ion yang dicairkan dapat mengantarkan listrik karena ion-ion bebas dapat bergerak dan membawa muatan listrik. Yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Jika pasangan elektron berasal dari masing-masing atom yang berikatan, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Maksudnya yaitu ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron antara dua atom. Ikatan kovalen dapat menghasilkan kovalen yang memiliki sifat-sifat khusus seperti titik didih dan titik leleh yang rendah, tidak mengantarkan listrik, dan mudah menguap.
Jenis-jenis ikatan kovalen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, yaitu satu pasangan elektron digunakan bersama oleh 2 atom. Contohnya itu ACl. Yang kedua yaitu ikatan kovalen rangkap 2, yaitu 2 pasangan elektron digunakan bersama oleh 2 atom. Contohnya oksigen. Ikatan kovalen rangkap ketiga yaitu 3 pasangan elektron digunakan bersama oleh 2 atom. Contohnya yaitu nitrogen, seperti yang ada pada gambar. Dan yang ketiga yaitu ikatan logam. Gaya tarik-menarik inti atom-atom logam dengan larutan elektron yang mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Contohnya yaitu logam besi, seng, perak, dan lain-lain. Maksudnya yaitu ikatan logam yaitu atom logam memiliki elektron valensi yang relatif sedikit dan dapat dengan mudah bergerak bebas di seluruh struktur kristalnya. Elektron-elektron valensi ini membentuk larutan elektron yang mengelilingi ion-ion logam positif. Gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion-ion logam positif dan elektron-elektron bebas inilah yang membentuk ikatan logam. Logam ada 5. Yang pertama yaitu dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Maksudnya yaitu logam bersifat lentur karena atom-atomnya itu tersusun rapat dan dapat bergeser tanpa patah, sehingga bisa ditempa dan ditarik menjadi kawat. Yang kedua yaitu berupa padatan pada suhu ruang. Maksudnya yaitu mayoritas logam itu berbentuk padat karena ikatan antara partikel logamnya sangat kuat kecuali raksa. Dan yang ketiga yaitu penghantar panas dan listrik yang baik. Elektron bebas dalam logam memudahkan perpindahan energi panas dan arus listriknya. Yang keempat yaitu titik leleh dan titik didihnya tinggi, yang mana ikatan logam yang kuat memerlukan energi besar untuk mencair atau menguap sehingga titik leleh dan titik didihnya tinggi. Dan yang terakhir yaitu permukaannya mengkilap, yang mana maksudnya yaitu logam itu memantulkan cahaya dengan baik sehingga tampak mengkilap atau berkilau. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video saya.